Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allah ya'dir rijadihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa fahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yashruna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Thumma ila sahibu syarhuha Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi ma fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Sampai apa kita? Bismillah udah ya. Tinggal alhamdulillah. Alhamdulillah. Setelah dibuka dengan bismillah, maka kitab ini dibuka dengan alhamdulillah, sesuai dengan yang ada di dalam Al-Qur'an. Quran itu pembukaannya juga bismillah terus alhamdulillah. Kan Al-Fatihah isinya apa? Bismillahirrahmanirrahim terus alhamdulillah. Maka kitab ini juga dibuka pakai bismillah terus alhamdulillah. Yang mau kita puji, puji itu apa? Tsana'u bikulli kamal. Pujian kepada Allah atas semua kesempurnaan.
Puji itu apa puji? Memuji itu apa? Memuji itu mengucapkan sesuatu yang baik pada sesuatu yang baik, itu memuji. Mengucapkan sesuatu yang baik pada sesuatu yang baik, itu memuji. Kayak contoh batu berlian, terus kita katakan indah banget ini batu. Ini ucapan yang baik pada sesuatu yang baik. Kalau ucapan yang jelek pada sesuatu yang jelek, namanya ngecek, bukan muji. Ngecek kan ucapan jelek pada sesuatu yang jelek. Jadi kita mau memuji Allah, artinya mau mengucapkan sesuatu yang baik kepada sesuatu yang baik. Nah, kebaikan apa yang akan kita puji pada Allah? Oh, banyak. Semua sifat-sifat Allah itu terpuji semuanya. Semua perbuatan Allah itu terpuji. Perbuatan Allah itu apa? Menjadikan segala sesuatu. Semua perbuatan Allah itu terpuji. Sampai menjadikan apapun itu Allah terpuji. Kalau kita kan umumnya kalau ada kematian ngucapinnya apa? Innalillah. Kalau ada musibah biasanya innalillah. Kalau saya ucapin alhamdulillah boleh nggak? Boleh. Cuman kamu dibilang aneh aja. Lu mau dorong mati alhamdulillah. Perbuatan Allah itu semuanya terpuji, begitu loh. Menjadikan kematian, menjadikan orang lahir, menjadikan perkawinan, terpuji semua Allah. Tidak ada perbuatan Allah yang tidak terpuji, nggak ada. Kan bikin kematian nggak baik, Bib. Kata siapa nggak baik bikin kematian? Kematian itu apa sih? Orang kalau mati itu sedih apa senang? Kalau keluarga kita mati, kita senang apa sedih? Sedih. Kenapa sedih? Ditinggal. Nah, kalau saya tanya begini, orang yang mati itu adalah orang yang siap menerima hadiah dari Allah atas amal yang diperbuat di dunia. Hadiahnya harus diterima lewat mati. Kira-kira kalau ada orang mati mau menerima hadiah, kita sedih apa senang? Nah, begitu, alhamdulillah, maksudnya begitu. Kok sedih bagaimana? Karena nggak melihat ini jadinya sedih. Kalau melihat diri kita yang ditinggal, sedih. Guru kita meninggal, saya sedih. Orang tua saya meninggal, saya. Tapi dia menuju pada kebahagiaan. Maka kita boleh memuji kepada Allah, alhamdulillah. Tapi jangan dipraktekkan di luar. Alhamdulillah, saudara kita telah meninggal dunia. Waduh, bisa ajaran sesat ini. Ya, jadi Allah terpuji atas semua sifat-sifat dan perbuatannya. Rabbil alamin. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu di dalam alam semesta. Sebagaimana Fir'aun pernah bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam dalam Quran itu, qala fir'aunu wa ma rabbul alamin, qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Kata Fir'aun, ya Musa, siapa Tuhan kamu itu, siapa Musa? Tuhannya alam semesta ini siapa? Kata Nabi Musa, Tuhannya alam semesta ini ya Tuhan yang menjadikan langit dan menjadikan bumi dan menjadikan antara keduanya. Jadi langit diciptakan Allah, bumi diciptakan Allah, dan antaranya isinya semua Allah yang bikin. Jadi nggak ada satupun di jagat raya ini yang tidak diciptakan oleh Allah.
Musa, Nabi Fir'aun ketika mendengar jawaban ini, apa kata Fir'aun? Kata Fir'aun apa coba? Musa, yang saya tahu penguasa bumi itu saya, Musa. Ini nggak mengakui Allah Tuhan ini. Kata dia, yang saya tahu penguasa bumi itu saya. Kalau penguasa langit, nah saya belum tahu itu. Saya belum tahu, kata Fir'aun. Fir'aun memerintahkan Haman, Perdana Menterinya Haman, bikinkan saya bangunan yang tinggi agar saya bisa melihat Tuhannya Musa. Saya mau ngecek betul nggak di langit ada Tuhan. Maka dibikinlah piramid. Piramid itu asal muasalnya pada zaman Nabi Musa, Fir'aun ingin meneliti, ingin mengetahui Tuhan Nabi Musa yang katanya menguasai langit. Ini Fir'aun diberitahukan bahwa Tuhan yang menciptakan langit bumi, yang menguasai alam semesta, itu adalah yang bikin langit bumi dan seluruh isinya. Lah kata Nabi Musa apa? Fir'aun, kamu itu Tuhan bukan? Saya Tuhan, penguasa Mesir ini semuanya saya, Tuhan saya ini. Kata Nabi Musa, kalau memang kamu Tuhan Fir'aun, terus bapak kamu Tuhannya siapa? Kakek kamu Tuhannya siapa? Masa Tuhan belakangan lahirnya? Bapaknya bukan Tuhan. Kamu ini aneh Fir'aun. Kalau memang kamu Tuhan, berarti bapak kamu nggak punya Tuhan. Masa Tuhan belakangan lahirnya gimana sih? Itu gara-gara ucapan Nabi Musa itu, separuh istana Fir'aun masuk Islam. Sadar, oh ya juga ya, masa Tuhan belakangan lahirnya? Nah yang dulu Tuhannya siapa kalau begitu? Maka Nabi itu orang-orang yang cerdas ketika menyampaikan berita kepada di sini dikatakan wala yahsi adadal alamina ahadun illallahu ta'ala. Dan tidak ada yang tahu berapa jumlah atau isinya alam semesta. Isinya alam semesta itu nggak ada yang tahu. Maksudnya begini, dari atas langit sampai bumi yang paling bawah, itu jumlahnya makhluk yang diciptakan Allah berapa? Ini nggak ada yang tahu. Ini rumah kamu ini ada atapnya, ada lantai dasar. Dari atap sampai lantai dasar isinya apa aja yang tahu siapa? Yang punya rumah. Ya. Karena dia yang masukin barang-barangnya kan? Ya kan? Dia isi sono, dia isi sono, dia isi. Lah bumi ini dihias oleh Allah, Allah yang tahu. Matahari taruh atas, bintang sana, ini sini, bawah ikan sono. Yang tahu jumlahnya siapa? Hanya Allah. Jadi nggak ada yang tahu yang lain berapa jumlahnya. Kalaupun yang lain tahu, itu dikasih tahu sama Allah. Hewan jumlahnya sekian, pohon jumlahnya sekian, malaikat jumlah sekian. Ini Allah memberitakan kepada hamba-hambanya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Dan tidak ada yang tahu jumlah makhluknya Allah ya kecuali Allah. Terus setelah alhamdulillahirabbil alamin,
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa asyhadu, apa artinya asyhadu? Aku bersaksi. Wa uqiru wa usaddiqu. Diartikan di sini, aku berikrar. Ikrar itu mengucapkan sesuatu. Wa usaddiqu, dan aku membenarkan. Membenarkan itu maknanya apa? Ada orang ngomong begini, 1 tambah 1 itu 2. Terus kamu ngomong, oh bener. Maksudnya apa itu? Kok kamu membenarkan itu maksudnya apa? Karena kamu tahu benernya. Kalau kamu nggak tahu benernya, kamu nggak akan, oh iya bener, nggak akan, masa? Nah kamu nggak tahu benernya. Kalau kamu tahu benernya akan ngomong, kamu bener. Nah, kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah itu kita tahu, kita membenarkan, apa kita ikut? Allah itu satu, Allah itu Tuhan, Allah itu pencipta langit bumi. Itu kita bersaksi, betul-betul menyaksikan Allah atau ikut-ikutan? Bersaksi. Apa yang kamu saksikan? Yang kamu saksikan apa? Yakin. Berarti yakin itu dimulai dari bersaksi dulu apa yakin dulu? Yakin dulu. Ya. Saya cerita begini. Di depan ada tabrakan. Nasr datang ngasih cerita, Beb, di depan ada tabrakan. Untuk yakin beritanya Nasr, kamu perlu lihat dulu apa yakin dulu? Berarti bukti dulu, bersaksi dulu, baru. Bagaimana ada orang yakin tanpa? Orang yang yakin tanpa membuktikan, itu namanya yakin-yakinan, bukan yakin beneran. Contohnya kayak apa contohnya? Kayak anak kecil yakin kalau di kuburan ada setan. Kamu taruh anak kecil ke kuburan sendirian, nangis nggak? Kenapa? Padahal nggak ada apa-apa. Setan di kuburan nggak ada. Menggoda siapa di sana dia? Di diskotik itu banyak setan situ. Di kuburan ngapain setan di kuburan? Menggodain siapa dia? Kalau di syuting di TV, di setan ada kuburan, itu setan kuno itu. Setan ketinggalan zaman, udah nggak tahu berita dia. Jadi anak kecil yakin di kuburan ada, padahal nggak pernah dia lihat sekalipun setan di kuburan. Berarti yakinnya nggak yakin beneran. Bukan yakin hasil pembuktian. Tapi dari mana? Hasil ditakut-takuti kawannya. Awas. Timbul padahal nggak ada. Sama kayak anaknya orang Kristen diyakinkan Yesus Tuhan. Yakin dia. Suruh masuk Islam mau nggak? Betul nggak itu Tuhan? Bagi kita, saya nggak tanya dia. Betul nggak? Nggak betul. Buddha dianggap Tuhan. Anaknya orang Buddha didoktrin bapaknya yakin dia, tapi nggak punya bukti. Nah, anaknya orang Islam nggak boleh begitu loh. Nggak boleh didoktrin bapaknya, nah Allah Tuhan, sholat, puasa, udah, ya Pak. Tanpa dia punya ilmu, berarti kamu nggak membenarkan. Lah perintah di sini apa? Membenarkan. Berarti kamu harus tahu bahwa Allah betul-betul Tuhan.
Dan yang lain Allah bukan Tuhan. Gitu loh. Kamu harus tahu itu. Ini perintahnya begini, bukan oh Allah ya katanya Tuhan. Katanya Tuhan. Lah kamu tahu nggak? Nggak tahu saya. Jadi bagaimana? Dan kita diperintah untuk tahu tentang Allah. Lo kan tahu Allah susah, Beb. Gara-gara nggak ngerti caranya jadinya susah. Semua itu kalau tahu caranya mudah. Ulama sudah ngasih kita tuntunan. Ini loh caranya kenal Allah begini. Oh ya. Kalau kamu nggak pernah lewat jalan ini, ya susah. Gimana cara kenal Allah ya? Gimana saya bersaksi tentang Allah? Susah kalau memang nggak pernah tahu jalan yang Allah tunjukkan. Jadi perintahnya ukiru wa usaddiku. Aku bersaksi, aku berikrar dan aku membenarkan. Apa yang saya saksikan? Ai anahu ay al-hal wa syan. Yang saya saksikan adalah la ilaha, tidak ada ay la ma'buda bihaqqil mumkin. Wa tidak ada yang berhak yang mungkin untuk disembah illallah, kecuali Allah wahdahu yang esa, ay munfaridan fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi la syarikalah la musyarikan lahu fi dzalika. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Berarti yang lain Tuhan bukan? Yang lain bukan Tuhan. Jadi kita nggak boleh ngomong, oh itu Tuhan, itu Tuhan. Cuman Tuhan saya Allah, nggak boleh. Yang lain bukan Tuhan. Kalau bukan Tuhan namanya apa? Makhluk. Cuman dua doang. Akal nemu cuman dua. Kalau nggak Tuhan, makhluk. Nggak ada setengah Tuhan, setengah makhluk ada. Nggak ada. Adanya kalau nggak Tuhan, makhluk. Jadi selain Allah itu makhluk. Adapun mereka menganggap ini Tuhan, kenapa itu? Karena kebodohannya, nggak kenal sifat-sifat Allah, hingga menganggap ada selain Allah sebagai Tuhan. Ini kesalahan besar. La ilaha illallah wahdahu ay al-munfaridan fi dzat, yang esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada af'alnya, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Musyarikan, la musyarikan lahu fi dzalika, tidak ada sekutu bagi Allah di dalam hal tersebut. Tuhan itu satu atau dua? Satu. Buktinya apa? Buktinya kalau Tuhan satu apa? Buktinya apa kalau Tuhan satu? Bisa nggak kamu kenal Tuhan pakai kata-katanya Tuhan? Ada orang ngarang buku, kamu mau kenal orangnya lewat buku itu bisa? Nggak bisa. Kenal orangnya dulu baru percaya bukunya. Kenal Tuhan dulu baru percaya Quran. Bagaimana mau kenal Tuhan pakai Quran? Ya nggak bisa. Quran itu alat bukan untuk mengenal Allah. Quran itu dikasih untuk orang yang kenal Allah. Begitu. Jangan mau kenal Allah pakainya Quran. Ya nggak bisa. Jadi ada alat yang kamu pakai untuk kenal Allah. Apa alatnya? Akal. Manusia dikasih akal untuk berpikir tentang Allah, gitu. Jadi nggak bisa mau kenal Allah pakai Quran, nggak bisa. Saya tanya, apa buktinya kalau Allah itu esa? Apa buktinya kalau Tuhan itu esa? Apa buktinya? Buktinya apa?
kafe dong begini. Kalau buktinya Tuhan Esa itu ya kan Quran Qul huwallahu ahad. Nanti kalau kamu berantem sama orang Kristen, kata Kristen bawa buku lagi. Oh nggak bisa, Tuhan 3. Satu lagi orang Buddha, oh nggak bisa, Tuhan itu Buddha. Ini berantem kitab sama kitab. Tapi akalnya nggak pada nyambung, hanya buku diajukan sama buku. Sebelum kamu lihat Al-Quran, kamu harus kenal dulu Allah. Baru nanti kamu bisa membenarkan, oh benar ini dari Allah ini Quran ini. Karena kamu tahu Allahnya dulu. Jangan mau kenal Allah lewatnya Al-Quran, nggak kenal. Apa bukti kalau Allah itu Esa? Apa buktinya? Harus punya bukti. Kalau nggak punya bukti bagaimana? Kalau Tuhan di Quran itu kita melihat kebenaran. Nah, sebelum kebenaran itu kita lihat, itu akal kita kenal dulu, nyambung dulu sama sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akal harus bisa membuktikan kalau Allah, Tuhan yang kita sembah itu betul-betul Esa. Apa buktinya Tuhan itu Esa? Buktinya Tuhan itu Esa kalau Tuhan itu ada 2, 3 atau lebih, maka alam raya ini tidak akan mau diciptakan. Alam ini hanya bisa diciptakan oleh satu pencipta. Contoh, telur 1, kamu tahu telur? Pernah lihat telur? Pernah. Kalau ada telur 1 dikeluarkan sama ayam 2, mungkin nggak? Telurnya 1, ayamnya 2. 2 ayam ini berusaha mengeluarkan 1 telur, bisa? Bisa nggak? Atau ada 2 ibu mengeluarkan 1 bayi, bisa? Bisa nggak? Bisanya berapa? 1 ibu, 2 anak. Kalau ibunya 1, anaknya 1000 juga bisa. Tapi kalau ibunya 2, anaknya 1, ribet batik mau ngurus ibu. Contoh lain, pulpen. Pen 1, kalau saya pakai bikin titik, titiknya berapa? 1. Kalau pulpennya 2, titiknya 2. Coba pulpen 2 kita pakai bareng, suruh menghasilkan titik 1, bisa nggak? Jadi Tuhan harus 1. Kalau Tuhan nggak 1, alam ini nggak bisa muncul. Kalau Tuhan 2, alamnya harus 2. Kalau Tuhan 3, alamnya harus 3. Karena tiap Tuhan itu bisa menciptakan. Jadi kalau kok alam ini matahari, bulan, bintang diatur oleh satu pengatur, memang Tuhan harus 1. Kalau Tuhan itu 2, alam ini tidak akan mungkin tercipta. Jadi bukan kita nganggur-ngangguran, percaya doang, pokoknya Tuhan 1, bukan masalah percaya. Kalau Tuhan 2, alam ini nggak mau muncul. Yang menuhani saya harus 1 Tuhan. Nggak bisa 2 Tuhan, nggak bisa. Yang menciptakan langit bumi ini harus 1 Tuhan. Loh kan bikin rumah aja perlu rombongan, Beb. Masa bikin alam cuma sendirian apa nggak susah, Beb? Nah, kamu kira tukang apa Allah itu? Hah? Dianggap Tuhan bikin rumah apa? Nah, sekarang saya tanya begini, kalau tukang bikin rumah, ya, kira-kira untuk bikin rumah ini berapa tukang kira-kira? Butuh berapa tukang? 5? 20 tukang. Terus ditanya, yang membuat rumah ini tukang yang mana?
Kata yang satu, saya yang bikin. Kata yang ini, oh nggak bisa, saya juga ikut bikin. Yang ini, saya juga ikut bikin. Lah rumahnya berapa? 1. Lah rumahnya 1 kok yang bikin rombongan. Kamu ngerjain apanya? Oh saya bagian ininya, saya bagian. Berarti kamu nggak bikin rumah, kamu bikin pintu. Kamu bikin bata, kamu bikin genteng, kamu bikin. Yang bikin rumah yang mana? Nggak ada. Ini 20 orang ini nggak ada yang bikin rumah. Kok rumahnya jadi? Yang bikinnya siapa ini? Nggak ada yang bisa ngakui, nggak ada. Kayak yang gampang begini. Ini tepuk. Berapa hasil suaranya? 1. Yang kerja berapa? 2. Kalau 2 tangan ini menghasilkan tepuk semua, terus tanya tepuknya keluar dari tangan yang mana? Kalau tangan kanan ngomong saya yang ngeluarin, tangan kiri berhenti. Coba kamu sendiri keluar bisa nggak? Bisa? Sendiri bisa nggak? Berarti aslinya ini dua-duanya nggak bisa. Kalaupun dia bersamaan mengeluarkan 1 tepuk, Allah yang mengeluarkan tepuk itu, bukan dari keduanya, bukan. 2 barang tidak bisa menghasilkan 1 barang, apalagi 5, 6, 7, 10, 20. 2 tidak bisa menghasilkan 1 barang. Hingga manusia itu aslinya nggak bisa kerja. Hasil kerja yang dia buat itu dimunculkan oleh Allah. Kamu dan pisau menghasilkan terpotong. Saya tanya, yang motong mana? Oh pisau, ya udah nggak usah pakai tangan. Bisa? Oh tangan, ya udah nggak usah pakai pisau. Tangan nggak usah pakai pisau, bisa? Ya nggak bisa. Jadi 2 yang bekerja terus menghasilkan 1 barang, itu kata akal nggak mungkin. Beda kata mata. Mata itu menipu, mata kamu itu menipu. Apa yang kamu lihat, kamu tertipu dengan yang kamu lihat. Kalau kamu nggak pakai akal kamu nggak nemu Allah, nggak. Kamu lihat api dan kertas, ditempelkan apinya, terbakar. Yang bakar siapa? Api. Karena mata lihatnya begitu. Akal nggak mungkin. Jadi ketika akal manusia itu bisa berpikir dengan baik, nanti akan kenal Allah dengan benar. Kalau kenal Allah dengan benar, nanti akan bisa menyembah Allah dengan benar, gitu loh. Sholatnya tidak dianggap yang masukin dia ke surga. Sholatnya nggak pakai ilmu ekonomi. Sekarang sering sholat pakai ilmu ekonomi. Asal sholat duha, pengen rezekinya lancar. Sholat duha pengen puasa pengen cepat jodohnya, zikir pengen ini ibadah kepada siapa? Kamu nyembah Allah apa nyembah dunia? Nggak beres, nggak. Orang yang ibadahnya nggak didahului kenal Allah dengan benar, nggak beres. Makanya kitab ini diduluin setelah bismillah, alhamdulillah, kamu disuruh bersaksi dengan benar tentang Allah. Bahwa kesaksian kamu bukan modal yakin, bukan. Modalnya apa? Ilmu. Kalau kamu punya ilmu membenarkan Allah Tuhan, maka kesaksian kamu sah sampai akhirat. Kalau kamu nggak membenarkan Allah itu Tuhan, kesaksian kamu hanya sampai di dunia, di akhirat kamu nggak dianggap orang yang bersaksi. Namanya kamu saksi bohong, saksi palsu. Kamu di pengadilan dunia saja kalau saksi palsu diapain? Bersaksi tapi bohong. Kamu bersaksi? Ya Pak. Lihat? Enggak Pak. Gimana? Bersaksi apa enggak lihat gitu. Di dunia saja berbahaya saksi yang bohongan. Jadi kita harus bersaksi betul-betul bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang bersifatan esa. Nah, kalau kamu sudah mengimani Allah itu esa, Tuhan hanya satu, pencipta hanya satu, nanti kamu nggak akan menuduh apapun yang muncul di dunia ini perbuatan dari selain Allah. Kamu nggak akan menuduh. Kamu ngobatin orang, orangnya sembuh, Allah yang nyembuhin. Terjadi apapun yang kamu peroleh, Allah yang mendatangkan.
Kerjaan kamu bangkrut, Allah yang mendatangkan. Kamu sakit, nggak nuduh orang lain nyantet kamu. Nggak ada yang kamu tuduh, nggak ada. Nah sekarang kan nggak. Orang bangkrut, orang lain dituduh. Orang sakit, orang lain dituduh. Ini diguna-guna saya sama si Anu. Ini gara-gara si Anu saya begini. Nah Allah kemana kalau begitu? Allah pencipta segala sesuatu. Musibah dia yang mendatangkan, kebaikan dia yang mendatangkan. Kalau kita nggak kenal Allah, yang lain selain Allah kita tuduh terus. Ya, jadi kita pertama harus bersaksi tentang bahwa Allah itu zat yang persifatan ketuhanan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya Allah. Bersaksi tentang Nabi Muhammad. Kamu pernah ketemu Nabi Muhammad? Terus kok bersaksi, yang kamu lihat apa? Ngikutin Pak Guru katanya. Kata bapak saya Nabi Muhammad itu Tuhan. Berat begitu. Berarti kamu nggak membenarkan, tapi ikut-ikutan. Lah ikut-ikutan itu hukumnya dalam agama itu bermasalah. Orang yang ikut-ikutan dalam agama itu statusnya bermasalah. Sama kayak orang punya duit, duitnya palsu. Atau duitnya diperselisihkan antara asli atau tidak, itu bermasalah. Kamu belanja ke warung, nggak jelas uangnya Pak, nggak terimalah. Pindah lagi, nggak jelas. Ini uang bermasalah. Iman kok ikut-ikutan, itu imannya bermasalah. Jangan sampai hingga mati kita masih berstatus imannya ikut-ikutan. Saya sering ngomong, kamu pinter, bisa ilmu macem-macem, nggak terpuji nggak? Atau kamu bodoh, kamu nggak punya ilmu matematika, kamu nggak punya ilmu biologi, kamu nggak ngerti ilmu geografi, kamu nggak ngerti ilmu apa aja, nggak bisa dibully, nggak bisa diejek. Kenapa? Itu bukan ilmu yang wajib untuk diketahui. Tapi kamu nggak ngerti ilmu ini, kamu perlu dibully, goblok kamu, begitu. Kenapa? Ini kewajiban kamu. Kok sampai kamu nggak ngerti ini goblok-gobloknya manusia dan rugi-ruginya manusia. Sesuatu yang jadi kepentingan dirinya wajib dia tahu, kesaksian yang membawa keselamatan dia sampai akhirat ditinggalkan untuk dipelajari. Yang penting urusan apa urusannya? Allah. Dunia ini yang jamin Allah. Orang laris ini sampai ngurusin kepentingannya Allah, apa gimana? Ruginya luar biasa. Jadi nggak ada yang lebih penting selain kamu mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kepentingan yang paling utama. Dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus bersaksi. Apa yang harus saya saksikan? Yang kita saksikan adalah sifat-sifat keutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abduhu wa rasuluhu, bahwa Nabi Muhammad itu adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Ini yang kita saksikan di sini. Yang kita saksikan adalah
dia adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Itu kesaksian kita. Seorang utusan itu harusnya bagaimana? Kamu ngutus Nasr, tolong. Berarti Nasr jadi utusan kamu. Kamu milih dia jadi utusan kamu itu dasarnya apa? Oh, dia orang baik. Oh, dia orang jujur. Oh, dia orang benar. Oh, dia orang. Ini punya kriteria, maka saya pilih jadi seorang utusan. Nah, saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Apa yang saya saksikan? Dia pasti punya sifat-sifat kriteria seorang utusan. Gitu loh. Kalau dia nggak punya kriteria seorang utusan, tidak mungkin Allah mengutus dia. Masa Allah Tuhan Rabbul Alamin mau ngutus orang bodoh, mau ngutus orang yang tukang bohong mungkin, mau ngutus orang yang pengkhianat mungkin. Yang diutus pasti bagaimana? Pasti sidik, tabligh, amanah, fatona. Inilah sifat utusan. Ini kesaksian saya. Saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Kenapa? Karena dia sidik, tabligh, amanah, dan fatona. Walaupun kamu nggak ngelihat Nabi, kamu lihat ini. Ini sifat seorang utusan. Orang yang ngelihat Nabi pakai matanya belum tentu iman sama Nabi. Ada nggak? Ada nggak? Banyak. Abu Jahal, Abu Lahab, itu orang-orang Fir'aun, Haman, Korun. Ini orang-orang yang ngelihat Nabi. Nggak hanya ngelihat Nabi, gendong Nabi, bahkan bubuk sama Nabi. Nggak iman. Ini ada orang, oh saya ngimpi Nabi. Lu baru ngimpi aja bangga bener. Oh no, Fir'aun tidur sama Nabi bareng, kafir. Emang jaminan ngimpi sama Nabi selamat? Nggak jaminan, gitu loh. Ini bangga bener ngimpi ketemu Nabi aja, bangga bener. Fir'aun tidur sama Nabi, gendong Nabi. Hasilnya kafir. Kenapa kafir? Karena nggak lihat yang empat ini. Tidak menganggap pada dirinya punya sifat sidik, tabligh, amanah, fatona. Dianggap, oh itu omongan kamu sendiri. Itu karangan kamu sendiri. Nggak bisa melihat, hingga yang namanya Rasul itu nggak bisa dilihat pakai mata. Yang dilihat pakai mata apanya? Kemanusiaannya. Lah kerasulannya dilihat pakai apa? Laki-laki akal. Kalau orang nggak berakal, ngelihat Nabi, ini Imam Muhammad anaknya Abdullah, mana nabinya mana? Ya nggak kelihatan. Oh Nabi itu nggak kayak lurah ada jengkolnya di sini, kan dia lurah ada jengkol. Nabi ya jengkolnya ada. Nabi gitu nggak ada jengkolnya. Hingga nggak bisa dilihat pakai mata loh, ini nggak kelihatan. Tapi akal bisa tahu ini utusan Allah. Kenapa? Dia punya mukjizat. Dia sidik, dia tabligh, dia amanah, dia fatona, maka dia pasti utusan Allah. Itu kesaksian kita. Jadi jangan ikut-ikutan. Biar bapak kamu nyembahnya sunggokong, biarin, nggak apa-apa. Yang penting saya nyembah Allah. Kenapa? Saya punya ilmu berpikir saya begitu. Jadi jangan bapak saya yang ngomong. Kalau bapak kamu Kristen bagaimana? Jadi Kristen kamu? Kan berat. Agama kok ikut-ikutan. Kalau agama itu keturunan, sedunia beragama semua. Sedunia keturunan Nabi Adam. Nabi Adam Islam enggak? Kalau agama harus keturunan, berarti anaknya harus Islam. Anaknya lagi Islam. Anaknya lagi semua Islam. Kalau agama harus keturunan, tapi agama enggak begitu. Agama dicari masing-masing. Kalau kamu enggak nemu benernya agama, ya kamu yang mendapatkan kesalahan, mendapatkan kerugian. Jadi jangan terus menganggap bahwa oh bapak saya Islam, saya Islam. Kalau kamu saya tanya, kamu jadi orang Islam kenapa? Karena bapak kamu, oh itu salah. Kamu jadi orang Islam karena kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu asalnya begitu. Gak ada urusan sama orang tua, gak ada. Mau bapak kamu apa saja, kalau kamu sudah mengucapin 2 kalimat syahadat, kamu jadi orang
Kamu anaknya orang Islam, seumur hidup nggak pernah ngucapin 2 kalimat kafir kamu jadinya. Nggak terus, oh saya Islam, tetap bapak saya kan Islam. Pernah syahadat nggak pernah kafir kamu, begitu. Jadi asalnya orang jadi orang Islam bukan gara-gara bapaknya Islam, bukan, tapi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, 2 kalimat syahadat itu punya 2 keuntungan. Keuntungan di dunia dan keuntungan di akhirat. Orang yang ngucapin 2 kalimat syahadat dengan ikut-ikutan tanpa ilmu, dengan menipu, munafik, mau kawin sama anaknya orang Islam, anaknya Nasr cantik, ada Cina mau kawin, dia ngucapin 2 kalimat syahadat, boleh nggak kawin? Boleh, walaupun dia munafik, walaupun hatinya bohong. Kalau sudah ngucapin 2 kalimat syahadat, Islam. Begitu. Ada orang perang mau dibunuh, saya syahadat dah, nggak boleh dibunuh. Ayo. Walaupun hatinya berbohong, tetap disebut sebagai orang Islam. Tapi hanya di dunia, gitu loh. Di dunia aman hartanya, nyawanya dijaga, dia nggak boleh dibunuh. Kalau mati boleh dikubur, kuburnya orang Islam. Kalau mau kawin sama anak orang Islam boleh. Ini gara-gara ngucapin 2 kalimat syahadat. Kalau dia nyembelih hewan, sembelihannya boleh kita makan. Gara-gara ngucapin 2 kalimat syahadat. Walaupun cuman di dunia. Nah, kalau saya pengen syahadat saya sampai ke akhirat bagaimana? Ya kamu harus syahadat yang benar. Harus membenarkan. Bukan ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan, kamu cuma Islam di dunia. Kulitnya doang kamu Islam, tapi kamu nggak sampai ke akhir. Kenapa? Karena kamu nggak membenarkan Allah betul-betul Tuhan. Kamu aslinya nggak ngerti Tuhan itu siapa, kamu nggak ngerti aslinya. Hanya gara-gara orang tua ngomong Allah Tuhan, ya sudah saya Allah dan Tuhan. Umpama kok orang tua kamu itu Buddha, Tuhan kamu sunggokong, ada ekornya. Karena kamu nggak ngerti, nggak pernah berpikir siapa Tuhan sebenarnya. Nah, ini kepentingan kita di sini. Jadi kalau kamu pengen selamat, syahadatnya sudah kita ucapkan, disertai ilmu pengetahuan agar syahadat saya betul-betul membenarkan kalau Allah itu Tuhan dan Nabi Muhammad utusan Allah. Maka berilmu kamu tentang ini, syahadat kamu sampai ke akhirat. Di akhirat kamu diterima sebagai orang Islam menurut para ulama. Gitu loh. Yang ngomong bukan saya, ini ulama yang ngomong. Artinya para ulama bersepakat demikian. Abduhu, beliau Nabi Muhammad adalah hambanya Allah. Dari mana kita taunya Nabi Muhammad hambanya Allah? Nabi Isa hamba Allah bukan? Dituduh sebagai Tuhan. Kita mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan dan harus mengakui dia sebagai hamba. Apa buktinya Nabi Muhammad hamba Allah? Apa buktinya Nabi Isa hamba Allah? Di Quran hanya diberikan tanda yang gampang. Bagaimana kamu menganggap Isa itu Tuhan, bagaimana kamu anggap Maryam itu Tuhan, padahal dia masih makan. Cuma dikit doang. Dia masih makan. Kenapa sebabnya? Kok cuma alasan makan bisa membongkar dia bukan Tuhan? Kalau nggak makan gimana? Orang kalau nggak makan gimana? Lemes. Ada Tuhan lemes. Kenapa Tuhan? Saya belum makan. Tuhan apa? Tuhan kok belum makan lemes? Bagaimana kamu ngakuin dia Tuhan? Wah kalau nggak makan lemes. Ntar kalau pas Tuhan lemes ke rumah kamu kasih makan selesai, alhamdulillah. Tadi Tuhan mampir ke rumah saya, lapar saya kasih. Itu Tuhan apa Tuhan kok dikasih makan? Tuhan yang ngasih kamu. Tuhan kok dikasih bagaimana? Jadi Quran menjelaskan Nabi Isa itu bukan Tuhan, cuma pakai satu dalil apa? Makan.
Makanya Habib Salim bin Jindan kalau ceramah, bagaimana kamu menganggap Isa itu Tuhan? Dia masih makan, tidur, berak lagi. Pakai berak lagi, tambahin pakai. Artinya tanda bahwa itu bukan Tuhan, itu hamba dan utusan Allah. Abduhu wa rasuluh wa ala alihi, dan juga kepada para keluarganya. La'alal musannifu arada bihim mutlaqal aqarib au man tahrumu alaihi zakat haitsu zakara tabi'ina pada dalika. Siapa Ali Muhammad? Keluarga Nabi Muhammad itu siapa? Wa ala alihi. Dikatakan di sini keluarga Nabi Muhammad adalah orang yang haram menerima zakat. Dua. Jadi khusus ini, hukum khusus di keluarga Rasulullah itu orang yang haram menerima zakat. Kenapa kok zakat nggak boleh diterima? Zakat itu kotoran. Kamu punya harta 100% uang kamu hasil kerja. Ini kerja kamu nggak ngerti, ada campur apa punya hasil. Suruh ngeluarin 2,5%. 2,5% ini kotoran untuk membersihkan ini. Dikeluarkan, ini jadi bersih. Kalau ini bersih, ininya apa? Kotoran ini nggak boleh kamu kasih ke keluarganya Nabi. Ini alamatnya keluarga Nabi adalah orang yang tidak boleh nerima zakat. Siapa mereka? Banu Muthalib wa Banu Hashim. Itu semua Bani Hashim, anak cucu Bani Hashim dan Bani Muthalib, semuanya dilarang menerima zakat. Tapi kalau Habib sekarang kan kepepet, gimana lagi, sampai bertunggul kepepet. Nah, mestinya begini, zakat itu 2,5%. Kamu jangan yang sudah sedikit kotor lagi, itu yang 97. Itu bu ya dibagiin dikit gitu loh. Masih ini aja dibagiin, memang monyet memang. Luar biasa, pelitnya luar biasa. Ini 2,5%, baginya buat orang awam, buat Habib di sini semua, luar biasa. Dia nggak ngerti Habib itu siapa. Kalau kamu diceritakan kemuliaannya Habib, kamu nggak akan pernah hidup kamu jauh dari Habib. Karena orang pertama yang akan datang di akhirat adalah Rasulullah. Rasulullah akan manggil pertama siapa? Keluarganya. Nanti keluarganya akan manggil orang yang dikenalnya, begitu loh. Siapa saja. Kata Rasul, cari yang kamu kenal, selamatin semuanya. Udah, keluarganya tugas ini. Nah, kalau kamu kok nggak pernah kenal keluarganya Rasulullah, lah bagaimana mau dipanggil? Jadi rugi-ruginya orang nggak kenal keluarganya Rasulullah. Lah Kiai jarang nyeritain, Bib, lah saingan sama Kiai. Kata Kiai, kalau gua ceritain gua saingan dong, nggak dapat order dong gua. Habib semua antar yang ini Kiai sentimen, Kiai hasut ya begitu. Gak ada. Artinya Habib itu nggak pernah mau mengambil perannya para kiai. Kiai tetap jalan, kiai tetap punya tugas. Nggak ada Habib ngerebut lahannya kiai. Paling Habib minta jatah dari kiai paling. Lu pakai ilmunya siapa? Bayar upeti sini begitu paling. Jadi yang sebenarnya seseorang itu harus dikenalkan pada keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar mereka tahu betul siapa tuannya di dunia, siapa panutannya di dunia. Kalau nggak kenal ini, kamu dikatakan dalam syair apa? Ahlu baitil Mustafa tuhuri. Keluarga Nabi itu orang-orang yang suci. Hum amanul ardi fadzakiri. Mereka adalah pengamannya bumi. Mereka bagaikan bintang-bintang yang di langit. Kalau matahari nggak ada, Nabi bagaikan matahari. Matahari nggak ada, yang bermanfaat apa? Bintang. Kenapa? Kamu kalau lihat bintang tahu, oh ini arah ke sana, oh ini arah ke sana, oh ini bintang ini tunjukin ini, oh jadi petunjuk.
Hingga kalau kamu ketinggalan ini, kehilangan ini, kamu kehilangan petunjuk. Ada lagi yang mengatakan Ahlul Baitin Nabi itu kasafinatin Nuh, seperti safinahnya kapal Nabi Nuh. Artinya kalau kamu pengen selamat, naik kapalnya Nabi Nuh. Kalau enggak ada lagi penyelamat yang bawa kamu selamat dari bencana, dari kerusakannya dunia. Jadi harus orang itu kenal keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus wasahbihi, dan para sahabatnya. Siapa sahabat Rasul itu? Namanya. Artinya orang yang jadi sahabat yang bagaimana? Orang yang hidup di zaman Rasul, terus ketemu sama Rasul, terus iman. Kalau hidup di zaman Rasul banyak, ketemu Rasul banyak, tapi harus iman. Jadi kayak ini, hidup di zaman Nabi, ketemu Nabi, iman sama Nabi. Ada seorang yang hidup di zaman Nabi, namanya Uwais Al-Qarni, tapi dia nggak pernah ketemu Nabi. Iman sama Nabi, maka nggak disebut sahabat. Coba. Hidup di zaman Nabi, iman sama Nabi, tapi nggak pernah ketemu Nabi, maka nggak disebut sahabat. Lah, sahabat, semua sahabat Nabi jumlahnya 124.000 sahabat Nabi. Yang dikubur di Baqi itu kuburan di kota Madinah, kuburan sahabat Nabi, jumlahnya 10.000. Sisanya di mana, saya nanya? Sisanya berapa berarti? Banyak. 114.000. Di mana itu sisanya? Ditugaskan oleh Nabi ke seluruh dunia. Jadi Nabi itu membawa misi ke seluruh dunia, nggak cuman disampaikan oleh kita. Sejak zaman sahabat mereka sudah tugas. Riwayat ada sahabat Nabi yang dikubur di Aceh. Kalau riwayat tasawuf, ada satu sahabat. Kenapa? Ditugaskan ke Samudra Pasai, ditugaskan ke di mana ada negara, ada raja, Nabi kirim surat. Yang dikirimin rajanya, bukan ke rakyatnya, bukan. Hei raja, saya utusan Allah. Saya datang ngasih berita bahwa agama telah sampai ke sini. Kamu ikut saya, kamu selamat. Sampaikan ke rakyat kamu. Kalau enggak, kamu yang nanggung dosa rakyat kamu. Coba. Raja yang disampaikan. Hercules, Raja Romawi, Raja Persia, semua dikirimin surat. Enggak ada yang tersisa, enggak ada. Hingga sahabat Nabi disebar ke seluruh dunia. Watabiin, dan juga para tabiin, ailahum walau fil imani faqat. Lah sahabat Nabi yang paling akhir siapa? Sahabat Nabi yang sekarang masih hidup siapa? Ada nggak? Ada nggak? Sahabat Nabi yang sampai sekarang masih hidup ada nggak? Ada. Siapa? Nabi Isa alaihi salam. Itu sahabat Nabi. Kenapa? Ketemu sama Nabi waktu Nabi masih hidup. Lihat Nabi, iman kepada Nabi, maka namanya sahabat. Walaupun statusnya Nabi. Karena anak-anak Nabi itu juga sahabat statusnya, gitu loh. Jadi siapapun hidup di zaman Nabi, ngelihat Nabi, iman sama Nabi, namanya sahabat. Mau itu anaknya, mau itu adiknya, mau itu sepupunya, mau itu siapa saja. Hingga Nabi Isa pun masuk kelompoknya sahabat. Nah kalau saya ngimpi sekarang ketemu Nabi, gimana? Ya bukan sahabat. Kenapa? Nabi sudah meninggal. Yang disebut sahabat kalau nabinya masih hidup.
wa sahbihi wa tabi'in ailahum walau fil imani faqat. Nanti tabi'in itu walaupun fil mudakhala usadul mukmin, masuk dalam makna tabi'in, pengikut orang-orang yang iman kepada Rasul walaupun mereka mukmin yang berbuat maksiat. Wal qasdu bihadza ta'mim fi du'a li'annahu afdal. Maka yang dimaksud dalam rangkaian salawat ini adalah ad-du'a, adalah sebuah doa. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam daraba mankiba man qala ighfirli wa rahmati warhamni. Riwayat pernah Nabi menepuk-nepuk pundak seseorang yang berdoa, ampunilah aku dan kasihinilah aku. Tsumma qala lahu amim, umumkanlah doa kamu fi du'aika fa inna baina du'ail khasi wal ami kama baina samai wal ard. Kata Rasul, ketika ada orang berdoa, doanya, ya Allah ampuni saya, ya Allah rahmati saya, ya Allah ampuni saya, ya Allah rahmati saya. Kata Nabi, doa kok begitu, gimana sih? Kan doa betul ya Rasul, saya minta ampun diri saya. Doanya yang umum buat semua orang, yang buat sendiri pelit amat. Lu doa aja nggak modal pakai pelit, apalagi modal. Cuma doa, ya Allah ampuni saya, ampuni umat Islam, ampuni umat Rasulullah, pakai modal, pelit amat. Lu begitu aja. Kata Nabi, jadikan doa kamu umum. Kenapa? Karena doa umum dan doa yang sendiri bedanya antara langit dan bumi. Coba. Artinya doa yang sendiri untuk kamu itu pahalanya sedikit. Doa yang kamu umum untuk orang lain, pahala kamu sampai ke langit penuhnya. Begitu. Sayyidina Husain radhiyallahu an, cucunya Rasulullah, kalau malam dengerin ibunya Siti Fatimah doa, dia malam doa. Kalau memang nggak kuat dia, Umi itu tiap malam doa, kok nggak ada untuk dirinya Umi loh, semua untuk orang lain. Nah, Umi kapan dapatnya? Umi kalau doa selalu buat orang. Lalu buat dirinya Umi, kata dia, Umi apa? Ya sudah, termasuk kalau saya doain orang, ya kembali ke saya. Ini resep, catat ini. Kalau kamu pingin doa kamu ijabah, pingin doa kamu cepat dikabulkan Allah, caranya doain orang lain. Contoh, kamu punya utang belum kebayar, jangan minta ya Allah lunaskan hutang saya, jangan. Cari orang lain yang punya utang, doain, ya Allah mudah-mudahan dia dibayar utangnya Allah, nanti kamu kebayar duluan. Itu resep itu. Jadi jangan kamu mikirin diri kamu, jangan. Ini resepnya begitu. Kamu jomblo nggak kawin-kawin, doain orang lain cepet, ya Allah mudah-mudahan cepet jodohnya ya Allah, nanti kamu yang kawin dulu. Jadi itu resep. Kamu sakit, ada orang lain sakit, doain orang lain sakit. Kan orang nggak begitu, pura-pura doain lo, saya aja belum masih sakit. Ya itu kebodohannya, begitu kebodohan namanya. Orang yang cerdas nggak begitu jawabnya, begitu loh. Doakan orang lain sehat, nanti kamu akan disehatkan oleh Allah. Doakan orang lain dapat ampunan, kamu diampuni oleh Allah, begitu. Ini resepnya. Mudah-mudahan kita semua dituntun oleh Allah menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Allah berikan kita hati yang tafaqquh, hati yang menjadi orang-orang yang mengerti kepada hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis dikatakan, apabila seorang hamba dicintai oleh Allah, maka Allah akan jadikan di hatinya mengerti ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan kita dituntun oleh Allah menjadi orang-orang yang punya ilmu pengetahuan, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Ada yang nanya enggak? Apanya? Kalau apa? Kalau apa katanya? Dia mau doain pacarnya katanya. Biar cepat mati. Biar apa? Cepat ganti. Biar nambah. Kalau nggak ada yang nanya kita tutup ya. Kita terus yang akan datang insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.